terima kasih sahabat Muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia. Kami terus mengundang Anda untuk bisa menelpon pada pagi menjelang siang hari ini ya, dan memberikan informasi mengenai tempat pariwisata yang ada di daerah Anda ya. Sekedar sharing, mungkin artinya ini memperkenalkan daerah Anda juga ya, karena nanti sahabat Muslim yang lainnya bisa mendengar kemudian bisa merespon begitu. Seperti tadi Bu Nur Hayati yang ada di Kisaran memberikan informasi kalau dia senang kalau di Sumatera Utara itu katanya tempat favoritnya adalah tempat Samosir ya, Danau Toba, walaupun dia punya fobia dengan air tapi dia bisa menyaksikan ya langsung begitu ya keindahan Danau Toba. Ya, kemudian Anda juga bisa mengirimkan SMS Center ke nomor SMS kami, nanti insya Allah akan kami bacakan ya. Dan kita akan lanjutkan obrolan dengan teman-teman dari pariwisata Sumut, Bang Eko dan juga Bang Imam. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai beberapa tempat, kemudian ternyata bukan hanya saya kira tadi hanya sebatas tempat-tempat wisata begitu, tapi itu juga kulinernya juga dicoba ya. Juga budayanya juga Iya, ternyata Bang Eko ini hobi masak ini ya. Hobi makan malahan. Masak dan makannya begitu ya. Kalau Bang Amror? Kalau makan saya aja? sama dua-duanya, hobi masak, hobi makan. Makanya nanti insya Allah doakan saja ya. Di Assalamualaikum Indonesia ada segmen kulinernya nanti ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ini mudah-mudahan segera terrealisasi. Mungkin nanti Mbak Eko bisa jadi tamunya juga ya. Kita masak lemang sama-sama di sini. Biar kenyang semua yang ada di studio Salam TV saat ini. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita mengenai masalah pariwisata Sumut. Tadi saya sempat tanyakan sebelum iklan masalah bagaimana harapan dari pariwisata Sumut ini sendiri dengan masyarakat, kemudian pemerintah, begitu seperti apa? Untuk masyarakat sendiri yang paling utama kita punya 3 pesan. Kalau kita ke tempat wisata yang selalu pasti kita kasih tahu sama rekan pariwisata Sumut, itu adalah jangan ambil apapun kecuali foto. Oke. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Jangan jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Nah, jadi supaya tempat wisata itu apa yang kita lihat hari ini tahun depan masih dilihat dengan generasi kita selanjutnya gitu. Masih terus tempatnya seperti ini gitu. Tidak ada perubahan gitu kan. Jadi memang kita pengennya tetap terjaga gitu. Jangan ambil kecuali foto. Jangan ambil apapun kecuali foto. Jangan bunuh apapun kecuali waktu. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Iya, luar biasa ya filosofinya ya. Karena memang menarik sekali. Kita pernah sempat menjadi pilar di media sosial soal berita wisatawan Indonesia yang berwisata kalau tidak salah ke luar negeri begitu ya, gunung atau apa, yang suka mencoret-coret ini dari Indonesia. Itu sempat heboh kemarin di media sosial ya. Mungkin menanggapi itu, mungkin kalian punya filosofi itu kira-kira seperti itu atau tidak? Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ada juga bulan ini kalau saya tidak silap bulan ini atau tahun ini ya. Tahun ini ada di Sibayak ada yang coret-coret gitu kan. Jadi kita sama-sama pegiat wisata, kita broadcast orangnya biar terkenal gitu kan. Jadi kan malu ya kan. Kita bully bener-bener gitu di sosmed gitu. Jadi apa sih fungsi dia meletakin nama komunitas atau apa dengan coret-coretan gitu? Kalau mau bawa spanduk kayak gitu kan, kita bisa foto bareng. Kalau misalnya dicoret gitu kan, keindahan itu berkurang gitu. Oke. Ya, tindakan kalian apakah hanya sebatas itu atau ada cara lain, misalkan ya kita tidak pernah tahu ya apa yang misalkan yang terjadi di tempat wisata itu sendiri. Apakah hanya seperti itu menyebarkan informasi kemudian menimbulkan efek jerah begitu? Apakah tidak ada edukasi lain? Jadi kita juga pernah melakukan pungutan sampah ke Sibayak. Itu sekitar tahun 2014. Itu kita gabung sama komunitas kawan-kawan. Terus itu diselenggarakan oleh kemanaja.com gitu. Kita jadi simpatisan, ayo dong kawan-kawan pariwisata Sumut atau rekan pariwisata Sumut, kita rame-rame ke sana gitu. Kita pungut sampah gitu kan, langsung tindakin gitu. Jadi Sibayak itu sebenarnya tempat eksotis. Cuman sekarang itu malah kayak pajak gitu kan, atau pasar ya. Saking ramenya habis itu orang buang sampah sembarangan gitu. Ya kita mau kasih tahu juga kayak mana ya kan, namanya kita juga sama-sama wisatawan. Cuman kalau misalnya tingkahnya seperti itu, bukan tidak mungkin gunung itu akan ketutup sampah. Gitu. Oke.
pariwisata semua tidak ada rencana punya edukasi program lain begitu? Kemungkinan tahun ini kita mau buat edukasi mangrove gitu. Oke. Kita coba tanam mangrove sama anak-anak TK atau SD gitu kan. Kita kasih tahu apa sih fungsi mangrove itu gitu kan. Kenapa sih kita harus sayang sama tanaman gitu kan. Kita coba inilah dari anak-anak juga kita coba kasih tahu lah fungsinya kalau kita cinta alam itu apa untuk kedepannya gitu. Oke. Insya Allah nanti tahun ini, insya Allah. Tapi ya tengok aja nanti di website kita akan posting. Oke. Kalau Bang Imam sendiri pengalamannya ketika mengunjungi satu spot tempat wisata, ada yang jejak yang ditinggalkan? Jejaknya paling ya kenangan aja lah. Kenangan, Nggak ada yang lain. Oke. Pokoknya intinya kita itu kesana hanya untuk melihat keindahan alam, Oke. menyenangkan diri. Oke. Pokoknya jangan tinggalkan sampah karena anak-anak muda ini kurangnya kesadaran gitu. Oke. Buang sampah sembarangan. Pokoknya kecewa lah dengan anak-anak muda sekarang banyak buang sampah dan pemerintahnya juga macam nggak mau tahu kan. Oke. Kurangnya nggak mau peduli tahu, lah gitu. kurang peduli dengan tempat wisata gitu. Macam yang di kemarin yang baru banjir bandang juga yang di Palaruga pernah ada kejadian di situ terlalu banyak pungli. Oke. Iya, itu Pungutan liar. Pungutan liar. Dan itu dikelola oleh masyarakat situ. Oke. Bukannya pemerintah, padahal tempat itu luar biasa bagus. Nah, oke, bicara pemerintah harapannya apa? Ya harapannya ya pemerintah itu kan kita ada dinas pariwisata. Nah, seharusnya mereka itu bertanggung jawab atas pariwisata yang ada di Sumut gitu kan. Harus mereka yang mengelola atau dikasih akomodasi atau tempatnya itu diperbaiki gitu. Jalannya jangan masyarakat situ yang mengelola dan mereka melakukan pungutan liar dan nanti ujungnya misalnya ada banjir seperti kemarin mereka tidak ada tanggung jawabnya gitu. Oke. Pernah mencoba berkomunikasi langsung dengan pihak pemerintah? Itu belum sih, belum ada. Oke. Nah, kenapa tidak mencoba untuk komunikasi langsung agar apa yang menjadi aspirasi bisa disuarakan? Kita lagi memang susun agenda gitu. Agenda tahun ini tadi ada mangrove gitu kan. Habis itu kita tadi udah bikin trip amal gitu. Memang ada rencana kita mau menghadap lah gitu ya. Namanya kita ini kan coba kita kasih tahu destinasi wisata Sumatera Utara yang udah pernah kita kunjungin dan sebenarnya punya potensi dan jalannya ya ancur-ancuran gitu kan. Itu coba kita kasih tahu memang insya Allah dalam tahun inilah. Oke, setelah kalian menjalin komunikasi harapannya nanti ya. Apa yang paling kalian inginkan untuk pariwisata Sumatera Utara? Kalau untuk pemerintah tolonglah Pak aksesnya gitu. Aksesnya Iya, Oke. jujur aja akses itu yang sangat yang sangat membuat kadang kita kalau misalnya mau berwisata itu kan pengennya happy ya, pengen senang gitu. Tapi udah capek di jalan gitu kan. Jalannya guru-guru udah kesal di luar gitu. Bang kok jalannya kayak gini sih? Iya. Tapi udah nyampe sana baru kita hibur. Kayak gini tempatnya. Oh ya patutnya gitu. Sampai sana nggak mau pulang lagi ya? Iya. Ada yang sempat gak mau pulang gitu. Udah capek. Karena capek apa karena indahnya pemandangan? Insya Allah gara-gara indah lah. Iya, bukan Atau karena capek. merenungi kesendirian. Iya. Jadi galau ini. Jadi lain ini jadi benderanya ya. Oke, tadi harapannya selain juga aksesnya yang dipermudah, yang saya yakin juga tambahannya adalah supaya agar aman. Benar. Pungli ini membuat keresahan sebenarnya. Kadang kita di situ tidak nyaman dan tidak merasa tidak aman. Sementara kita memang tujuan kita berwisata itu ya pasti ingin aman, nyaman gitu ya. Karena kalau kita bandingkan nih di daerah-daerah lain ya, kita bisa berwisata daerah Bali, Jawa dan lain-lainnya ya, itu aman sekali. Ya di Bali khususnya itu kita memang terjamin. Motor saja pun kita lepas di situ tidak masalah gitu. Jogja juga seperti itu. Tapi jangan di Medan, jangan coba-coba ya. Helm dicantol saja, kita masuk ke dalam udah lenyap gitu ya. Ini luar biasa. Kemarin ada juga yang sempat ngelapor gitu kan ke Instagram kita bahwa kemarin terjadi di Pusubun itu terjadi kehilangan kamera. Pesubuhan itu di daerah mana? Samosir. Samosir. Oke. Jadi mereka kehilangan kamera, tenda juga ya. Tenda dikoyak sama mereka tendanya gitu. Jadi itu ya sebenarnya kok seperti ini gitu kan. Padahal Samosir ini salah satu tempat nomor 1 di Sumatera Utara ya. Harusnya memang dijaga benar-benar nama baiknya ya. Oke, kemudian? Jadi udah sempat juga ngelapor ke polisi sampai kayak mana. Berita terakhir kita belum dapat informasi kayak mana orangnya gitu ya. Maksudnya yang pelaku ya. Entah ketemu atau enggak.
Tapi kita sangat menyayangkan hal tersebut. Karena media sosial terutama juga membroadcast itu secara besar-besaran tentang pesubuhit. Jadi agak tercoreng gitu kan. Wah, Iya, kok benar, pesubuhit benar. kok kayak gini gitu kan. Jadi dilema juga sebenarnya Iya. di sini ya. Kita bantu share dari media sosial, orang banyak membaca. Satu sisi sebenarnya ingin agar tertangkap pelakunya, tapi sisi lain orang malah membaca jadinya ya. Ini jadi tidak aman ini sepertinya kira-kira seperti Malah itu. khawatir jadi. Jadi malah khawatir gitu kan. Tapi ya kalau misalnya yang kayak gitu coba kita bantu redam dulu lah ya kan sampai kita dapat memang benar-benar pelakunya gitu. Baru kita habisin di sosmed. Oke. Ya, kita bully lah gitu. Tapi sekarang informasi terbaru belum dapat ya? Belum dapat. Belum dapat. Baik. Ya, oke. Nah, ini juga menjadi menjadi perhatian pemerintah. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa langsung beraudiensi mungkin ya. Sampaikan saja apa yang perlu disampaikan kemudian agar kita ini yang ingin berwisata aman ya, merasa nyaman, tentram begitu, tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu oleh pungutan liar. Kalau saya bicara juga Srimersing, mungkin pernah tahu ya Srimersing ya, daerah Pantai Cermin ya. Biasanya tuh kalau ke sana tuh langsung aman aja, duduk di situ, bayar tempat ya. Tapi kemarin kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu waktu mau syuting untuk program Sound TV juga ya, ada beberapa pungutan liar. Itu kadang-kadang kita tidak resah, apalagi kita baru aja menerima tertimpa kasus ya, itu menjadi trauma tersendiri begitu ya. Ada pihak-pihak yang dengan apalagi kita tahu orang-orang yang memungut ini dengan tampilan-tampilan yang membuat agak deg-degan ini ini. panik gitu ya, dengan khas orang Medan ini ya seperti apa kita tahu begitu ya. Nah ini juga mudah-mudahan jadi perhatian kita semua ya. Saya dengar juga di Tinggiraja juga sekarang cukup populer ya. Ini juga banyak sekali pungutan liar ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya masyarakatnya seperti itu gitu kan, pariwisata Sumut sendiri agak mengurangin, bukan menghentikan ya, mengurangin postingan-postingan yang berbau dengan wisata, banyak pungutan liarnya banyak. Karena kita coba bantu, tetapi masyarakat di sana kok mereka malah seenaknya gitu kan. Jadi kayak di Tinggiraja itu mau berapa kali gitu kan pungutannya. Gak cukup sekali ya? Nggak cukup sekali. Nanti di sini kalau nggak dikasih lewat. Ya, kan? Jadi kita coba sikit lah dulu sampai benar-benar pemerintah itu mau turun gitu kan. Satu tiket dan benar-benar resmi, ada asuransinya gitu. Oke, ke masyarakatnya sendiri pernah ada komunikasi? Kalau ke masyarakat lebih payah ya, mungkin Payah, kita komunikasi itu agak susah karena orang itu pun kayak namanya kita Pak cari makan gitu kan, ya nggak bisa kita salahin juga, cuman agak caranya yang agak salah. Mungkin sebenarnya kalau misalnya dari parkir itu mungkin masih bisa gitu kan. Nah, artinya begini, dengan segala problematika tadi akhirnya ya yang kita lihat kondisinya, kalian akhirnya memilih nih tempat-tempat yang kalian promosikan ya. Nah itu kira-kira seperti apa? Karena akhirnya banyak tempat yang karena kalian sudah melakukan, ini survei dulu berarti artinya ya? Survei dulu ya. Nah akhirnya karena melihat kondisi misalnya banyak pungutan liar dan tidak aman, itu akhirnya tidak terekspos begitu? Pernah ada tempat seperti itu tidak? Kita ekspos juga, cuman malah nggak terlalu sering ya gitu. Karena kadang pun kalau kita promosikan itu malah yang banyak orang-orang itu komentarnya negatif. Wah, kawan-kawan follower itu di sana tuh gini. Ya kalau ke kitanya udah tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang belum tahu kan jadi malah ribet gitu kan. Nah, jadi kita coba redam dulu gitu. Apalagi mereka ini Husein ya menggunakan medianya adalah media sosial ya, yang memang siapa saja boleh berargumen di situ ya, boleh menyampaikan apa saja begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Artinya kalian juga menghadapi tantangan untuk itu ya. Ya. Ada Husein? Tadi mengenai pengalaman ya, pengalaman yang tak terlupakan. Tadi Bang Eko sendiri pengalamannya ketika bocor ban yang nggak ada tempat tempel ban. Karena kalau untuk Bang Imam sendiri pengalamannya yang tidak terlupakan? Pengalamannya palingnya kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Tapi Sama syukurnya ya, di situ ya. sama kawan bisa didorong, nggak tahu bisa pindahkan bensin dia sebagian ke bensin kereta sendiri. Itu ketika menuju kemana itu? Ke Sidimpuan. Sidimpuan. Itu kan, Sidimpuan ada tempat apa? Itu tadi air terjun C55 sama air Sijorni. Air Sijorni, saya pernah dengar itu air Sijorni. Sudah pernah?
sebelum waktu pas ke sana belum mampir gitu. Nah, itu di daerah Sayur Matinggi. Bagus memang. Sebenarnya itu banyak ya, karena Sumatera Utara ini luas ya. Sidempuan masih daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kemudian sampai apa itu batasannya? Sampai Madinah. apa namanya, penyambungan ya? Penyambungan. Penyambungan masih ya? Masih. Penyambungan masih di daerah Sumatera Utara. Baik. Nah, biasanya Bang Eko dan Bang Imam nih kalau traveling begitu ya, menikmati tempat wisata, seperti apa namanya menikmati tempat itu? Apakah foto-foto saja Iya. atau direnungi begitu secara danau direnungi begitu? Jadi Kira-kira seperti apa? Kita tuh kalau misalnya tripnya cuma 1 hari gitu kan, paling kita tuh coba foto lah dulu ya. Terutama itu kita ambil foto karena kita promosiin destinasi wisata kan. Kita ambil foto, baru kita bisa kumpul sama kawan-kawan. Itu cara menikmatin kita. Oke. Jadi kita buat kopi, Oke. gitu, buat kopi untuk minum, gitu Oke. kan. Habis itu supaya kita nggak bosan gitu kan. Ya kadang kita buat games, Oke, gitu. Kita main games gitu. Soal foto itu wajib ya. Wajib. Kebetulan kita Paling juga wajib. bawa bendanya nih. Oh, bawa benda foto-fotonya ya. Iya. Aduh, sayang sekali ya, kalau tidak bisa kita tayangkan Iya, ya. karena di sini juga kita bawa ya perangkat kita Oh, untuk perangkatnya. Oke. Nah, oke, mungkin bisa sekalian dijelaskan nih untuk traveling, tipsnya apa saja dan apa saja yang perlu dipersiapkan. persiapkan pertama itu kalau kita yang orang sekarang lah ya, mungkin Iya. handphone udah pasti ada foto yang bagus ya. Iya, iya. Tapi kalau kita memang punya dana yang agak berlebih, ini bisa jadi salah satu rekomendasi foto Oke. action kamera. Oke. Ya boleh apa saja gitu kan. Action kamera ini juga bisa ngambil time lapse ya, seperti Timer ya? timer gitu. Oke. Kita tinggal videoin, kita ya udah kita main di situ gitu Oke, kan. oke, Kalau dari oke. handphone kan ini juga Susah Habis ya? itu jangan lupa juga bawa power bank, Power gitu bank. namanya. Di tempat wisata kan nggak ada ini ya, Oke. nggak ada, Oke. agak susah colokan gitu kan. Komunikasi ya, perlu komunikasi juga, oke. Habis itu juga kita yang wajibnya tuh kalau di Paris Sumut bawa tongkat untuk ini ya, Selfie. tongsis ya gitu. Akses. Oke, itu untuk dari segi eksisnya. Untuk safety-nya seperti apa? Kalau ini kalau kita ngetripnya pakai motor gitu kan, Hmm. itu yang paling safety itu harus pakai jaket. Jaket harus wajib, helm, baru bawa bensin 1 botol. Oke. Lalu Kalau ban serep nggak mungkin ya? enggak. Tapi kita bawa pompa, Pak. Oh, pompa. Jadi kita Oke. memang safety bawa pompa, kunci-kunci gitu kan. Iya. Karena kalau kita ngetrip dengan motor itu kadang suka banyak masalah ya gitu. Oke. Yang bocor, yang lepas rantai atau apa gitu. Iya. Karena tempatnya luar biasa indah tapi jalannya luar biasa rusak gitu. Oke, kemudian yang pasti juga bawa uang secukupnya ya. Ya, Jangan juga karena sistemnya traveling, apa namanya backpacker begitu ya, bawa uang pas-pasan ya. Itu perlu juga harus bawa Iya. uang ya. Bawa Oke, uang, iya. kemudian apa lagi nih untuk safety seperti box obat-obatan seperti itu? Ya, itu wajib. Wajib ya? Wajib. Kalau obat-obatan itu wajib gitu kan, kayak Handy Plus, Betadine gitu kan. P3K ya. P3K lah gitu. Jadi Oke. itu kewajiban yang harus kita bawa, apalagi Oke. kita bawa trip ya. Oke. Itu salah satu safety yang paling Wajib. wajib. Oke. Nah, sebelum kita sebelum melakukan ngetrip begitu ya, tidak ada edukasi ketika harus penanganan pertolongan pertama ketika ada misalnya kita tidak tahu ya ada kasus-kasus apa kecelakaan kecil, mungkin harus ada edukasi pertolongan pertamanya sebelumnya. Apakah ada? Kita biasa edukasi itu langsung di tempat gitu. Oke, langsung tempat jadi, ya. kita sebelum kita turun ke tempat wisata, Oke. kita kasih tahu dulu peraturan-peraturannya, Oke. gitu kan. Kalau misalnya Oke. terjadi seperti ini, kita harus lakukan ini, gitu kan. Kalau misalnya terjadi yang hanyut, gitu. Yang penting dia tenang, gitu. Tenang. Nah, kalau Oke. orang sedang ada entah hanyut dah, contoh ya. Kalau kita ke sungai atau ke air terjun hanyut, dia
kalau nggak tenang itu malah bahaya gitu. Jadi ya tenang aja gitu. Kita tetap bantuin gitu kan. Selanjutnya mungkin bawa makanan juga ya bang. Oh, itu Iya wajib. Pak. Iya. Tapi kita kadang juga malah kita ke tempat wisata, kita minta dibuatin sama orang penduduk. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada suatu ciri khas gitu. Ada taste-nya ya, Iya. lebih taste-nya lebih di situ Husin ya. Jadi kita bisa merasakan makanan penduduk tersebut di situ ya. Jadi Oke. kayak kalau misalnya kita berkunjung ke negeri Suwa, kita bisa minta tolong buatin arsik. Wah, ini luar biasa sekali ya. Menikmat. Berarti kalau kita main ke Aceh, kita langsung saja ke keluarganya Husin ya. Bisa dibuatin masakan Aceh ya. Apa aja masakan Aceh? Ada apa? Gulai Aceh. Gulai Aceh. Ada juga kue itu biasa timpan. Oke, timpan. Ya udah. Dan banyak deh. Itu semua disediain nanti ya. Bisa di-save nomornya ya. Jadi nanti kalau ke Aceh bisa langsung hubungi Husin ya. Kita bakal buka pariwisata Aceh mungkin. Oke ya, bisa jadi ya. boleh. Oke, nah mungkin ini yang terakhir ya. Iya. Bisa dijelaskan mungkin juga pariwisata Sumut ini kegiatannya setiap hari apa saja, kemudian programnya apa saja, dan jika ingin bergabung kemana? Gimana? Kegiatan kita tuh lebih ke perkenalan wisata ya, perkenalan wisata, budaya, kuliner gitu kan. Kegiatan hariannya tuh nggak ada harian lah ya, mungkin 2 minggu sekali baru ada gitu kan. Habis itu lebih banyak ke komunitas-komunitas gitu, kita silaturahmi juga Oke. gitu. Jadi pariwisata Sumut sendiri kepengen itu rekan Parsum adalah keluarga gitu Oke. kan. Jadi tidak hanya sekedar kita liburan tapi jadi keluarga. Kalaupun ada yang mau bergabung, Iya. itu bisa ke website langsung www.pariwisatasumut.com/register. Oke. Ya, di situ registrasinya online. Ya, bisa diulang kembali. www.pariwisatasumut.com/register. Oke, ini gratis. Gratis, Gratis free. ya. Kemudian kalau sudah menjadi anggota biasanya apa saja nih apanya Keuntungannya. fasilitasnya? Keuntungannya kalau misalnya udah jadi member, itu ada poin. Oke. Jadi setiap kita ada trip, mereka registrasi lewat website, Ya. mereka dapat poin. Poin itu bisa ditukarkan dengan kuliner atau merchandise. Wah, Nah, luar gitu. biasa. Jadi kita ada juga kita jualan juga sebenarnya. Jualan ulos, songket gitu kan, baju-baju kaos gitu. Oke, oke. Insya Allah jual merchandise itu bakal tampil di bulan 10. Oke. Media sosialnya mungkin bisa disampaikan? Media sosialnya @pariwisata_sumut untuk Instagram. Kalau untuk Twitter kebetulan kita tweet Parsum. Kalau Facebook Pariwisata Sumut juga. Oke, ya sudah jelas semua informasinya ya Iya, mengenai jelas, pariwisata Sumut untuk maksudnya jelas untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut Iya, begitu ya. benar. Mungkin ada sahabat Boleh muslim yang tanya-tanya. di rumah ingin bergabung, ingin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pariwisata Sumut, ngetrip mengelilingi daerah-daerah Sumatera Utara, apalagi untuk jelajah destinasi tempat-tempat yang belum dikunjungi ya. Silahkan ke pariwisata Sumut, tadi sudah dijelaskan media sosial serta websitenya. Dan terima kasih Bang Eko serta Bang Imam sudah hadir Sama-sama. di kesempatan pada hari ini yang berbahagia ini ya di program Salam ke Indonesia. Silakan diminum dulu sebelum akhirnya nanti kita jeda. Dan sahabat muslim jangan kemana-mana, masih ada satu segmen terakhir kita akan melanjutkan mengenai tempat-tempat pariwisata yang eksotis di Sumatera Utara ya. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Terima kasih Pak.